Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Murni. Kali ini akan membawakan materi yang berjudul polimer di KD 3.11, menganalisis struktur, tata nama, sifat dan penggolongan makromolekul. Khususnya di sini nanti yang makromolekul itu ada polimer, karbohidrat, lemak, protein. Tapi yang kita bahas yang khusus polimer saja. KD 4.11 menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Kemudian materi yang pertama kita mulai. Polimer itu dari kata poli dan meros. Poli itu artinya banyak, meros itu artinya unit atau bagian. Jadi kalau digabung yaitu senyawa yang besar yang tersusun dari hasil penggabungan unit-unit kecil atau bagian-bagian kecil yang disebut monomer. Mono artinya tunggal. Nah, contohnya yang sehari-hari kita temui itu adalah protein. Protein itu tersusun oleh monomer asam amino. Ya. Kemudian atau selulosa. Selulosa itu tersusun oleh monomer dari glukosa. Itu yang lebih sederhana. Ya, jadi nyusunnya banyak sekali, asam amino disusun ditambah jadi mungkin sampai ribuan nanti membentuk protein gitu ya. Juga sama dengan selulosa. Kemudian tata nama itu memberi awalan poli pada nama monomer. Contohnya di sini etena atau etilena, nama lainnya itu menjadi polietena atau polietilena atau polietilen atau kita sebut dengan PE. Propena, propilen menjadi polipropena atau polipropilen PP. Vinil klorida di sini lihat menjadi polivinil klorida atau kita lebih kenal dengan PVC. Ya, PVC. Ini sering kita dengar karena dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai pipa pralon PVC. Kemudian untuk penggolongan polimer ada 4 di sini, walaupun sebenarnya lebih, tapi ini yang poin-poin penting saja. Yang pertama adalah asalnya itu ada 2, ada alam sintetis. Kemudian monomer, jenis monomernya homopolimer dan copolimer. Homo itu sama, copo itu berarti nanti bisa berbeda. Kemudian berdasarkan reaksi pembentukannya ada adisi dan kondensasi. Sifat terhadap panas itu ada termoplas dan ada termoset. Termoplastik dan termosetting gitu bahasanya. Oke, kita mulai. Berdasarkan asalnya itu yang alami, yaitu ya secara alami ada sudah disediakan oleh alam. Contohnya yang sudah kita bahas di depan itu protein, selulosa, karet alam itu memang ada di alam, ya. Protein penyusunnya asam amino, selulosa penyusunnya glukosa. Karet alam itu penyusunnya adalah isoprena atau kalau nama IUPAC 2-metil-1,3-butadiena. Nanti di bawah akan diberikan rumus strukturnya. Kemudian untuk sintetik artinya atau sintetis itu berarti buatan industri, pabrik ya, pabrik kimia. Contohnya yang tadi polietena PP, polipropena PP, polivinil klorida, atau nilon, ini benang nilon ini udah tahu, polyester ini bahan tekstil ya. Oke. Berikutnya berdasarkan jenis monomernya. Ada homopolimer, homo itu artinya sama, berarti monomer penyusunnya itu sejenis atau sama. Nih, masing-masing udah saya tulis. Untuk polietena, ya itu penyusunnya adalah etena. Kita tahu rumusnya sudah saya tulis di sini. Ya, di sini CH2 ada rangkap. Kemudian ada polipropena, itu penyusunnya propena ini saya tulis strukturnya ke bawah aja, sebenarnya sama aja, mau lurus atau mau belok sebenarnya sama. Yang kedua
Kemudian yang ketiga PVC, vinil klorida, itu sebenarnya dari C-nya juga 2 tapi ada Cl-nya. Salah satu ada Cl-nya nih, Cl. Kemudian protein. Nah, salah satu rumus dari penyusunnya adalah asam amino. Asam amino itu mempunyai rumus struktur seperti ini, bisa dilihat ya. Ada gugus COOH-nya dan ada gugus aminanya di ujung. Jadi di ujung IRR ini berarti bisa dipanjangin, jadi boleh diisi CH3 atau dipanjangin lagi etil boleh. Nah, namanya lain-lain. Nanti yang paling sederhana apa, ini kasih CH3 itu yang paling sederhana. Ada, makanya asam amino itu kan banyak sekali. Ada glisin, ada alanin. Nah, itu tergantung dari ininya, si R-nya ini, R-nya ini yang membuat asam aminonya beda-beda. Kemudian untuk selulosa nomor 5 ini lihat gugusnya C-nya 6, rumusnya kan C6 H12O6. Itu sebenarnya strukturnya seperti ini, aldehid. Walaupun tidak semua kayak gini. Yang jenis fruktosa itu jenisnya yang ini keton, tapi yang saya munculkan di sini yang aldehid. Ini lihat, C-nya 6, hanya 6. Nah, seperti ini strukturnya. Kemudian karet alam, tadi sudah ada karet alam, itu 2-metil 1,3 butadiena. Jadi ikatan rangkapnya ada 2 di nomor 1 dan 3. Kemudian ada cabangnya metil di sini. Kemudian politetrafluoroetilena atau PTFE kita sebut sehari-hari namanya teflon. Dari penyusunnya jadi tetrafluoroetilena. Nah, karena etilena C-nya juga ada 2. Ada rangkapnya, fluornya ada 4, makanya di sini ada 4. Ya. Kemudian untuk kopolimer ini yang agak sebenarnya rumit, tapi wajib tahu bahwa penyusunnya berbeda jenis. Untuk di sini saya berikan contoh 3 aja. Bakelit itu tersusun oleh fenol, kita tahu fenol sudah rumusnya ini, fenol. Metanal kita tahu, metanal atau formaldehid, ini udah tahu rumusnya seperti ini. Kemudian dakron, dakron itu bahan pakaian juga ya. Jadi asam tereftalat dan glikol. Asam tereftalat itu sebenarnya jenis asam tapi COOH-nya ada 2 di kiri dan di kanan. Ininya dari benzena. Glikol kita tahu jenis alkohol yang di alkohol. OH-nya ada 2.